Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Pada hari ini, kita akan berdiskusi tentang topik yaitu pembiayaan syariah atau pembiayaan menurut hukum Islam. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana keistimewaan hukum Islam sehingga bisa kita berlakukan sampai hari ini. Bagaimana keutamaan dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Pembiayaan syariah ini yang dimaksudkan yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah pembiayaan yang non-bank. Jadi tidak termasuk pembiayaan melalui bank. Jadi tidak termasuk misalnya pinjaman bank, tetapi yang di luar itu. Misalnya yang dilakukan oleh perusahaan leasing atau sewa guna usaha. Dewasa ini pembiayaan syariah ini sangat berkembang. Secara keseluruhan, termasuk yang dibiayai oleh bank, itu sekarang ini dipraktekkan hampir di seluruh negara Islam di dunia. Bahkan negara-negara yang non-Muslim pun, yang penduduknya non-Muslim, memperlakukan ini. Inggris misalnya, di sana bank-bank syariah sangat berkembang. Sangat berkembang. Sangat banyak uang berputar di sana. Jadi mereka tahu bahwa dana-dana petrodolar, dolar yang berasal dari minyak, itu banyaknya dari negara-negara Arab. Negara-negara Arab itu tentunya mencari bank-bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Makanya orang-orang Inggris juga buka bank syariah di sana. Sangat banyak orang-orang Arab, syekh-syekh minyak Arab, raja-raja minyak Arab, itu lalu lalang di London misalnya. Mereka sangat mengembangkan bank syariah ini. Apalagi di negara-negara Islam. Indonesia juga kita sangat banyak bank syariah. Meskipun banyak hal yang perlu kita kembangkan. Tapi hari ini kita bicara pembiayaan yang non-bank. Pembiayaan bank syariah ini yang akan kita bicarakan adalah dalam konteks hukum Indonesia. Karena itu, di samping prinsip-prinsip bank syariah yang berasal dari hukum Islam langsung, seperti dari Quran ataupun hadis dari Rasulullah, tetapi juga dari yang dioperasionalisasikan oleh misalnya melalui fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Itulah yang merupakan dasar hukumnya, di samping tentunya peraturan-peraturan administrasi perbankan, misalnya peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Bank syariah atau pembiayaan syariah itu mempunyai beberapa prinsip yang sebagiannya dikenal, tapi sebagian besar tidak dikenal dalam hukum konvensional. Ya. Jadi saya bilang hukum konvensional, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia yang bukan hukum syariah. Ya. Tapi sebagiannya juga berlaku untuk pembiayaan yang syariah atau pembiayaan yang non syariah. Misalnya beberapa prinsip
pembiayaan syariah. Satu, adil atau justice. Segala transaksi pembiayaan syariah harus dilakukan secara adil. Adil atau dalam bahasanya aslinya adil itu berasal dari bahasa Arab, itu sebuah prinsip dalam Islam yang sangat diutamakan. Dan itu juga sangat diutamakan dalam pembiayaan syariah. Kedua, prinsip tawazun. Tawazun yang berarti prinsip keseimbangan, seimbang ya, antara yang punya dana atau yang memberikan pembiayaan dengan hak dan kewajiban dari pihak pengambil dana. Ini seimbang. Tidak boleh terlalu memihak kepada pemberi dana, tetapi juga tidak boleh terlalu memihak kepada penerima dana. Itu namanya seimbang. Dari keseimbangan ini kemudian muncul keadilan. Kemudian maslahah, prinsip yang lain, maslahah, yaitu prinsip kemaslahatan. Semua transaksi yang menyangkut dengan pembiayaan harus bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Tidak boleh lebih banyak kemudaratan di situ, harus kemaslahatan. Kemaslahatan. Kemudian prinsip alamiah. Artinya bahwa yang namanya hukum Islam, termasuk hukum syariah pembiayaan ini, itu haruslah berlaku universal untuk seluruh alam. Bukan hanya berlaku untuk negara Arab atau negara Indonesia atau negara yang penduduknya Islam, tapi juga untuk semua isi alam, semua manusia yang ada di alam. Makanya salah satu prinsip daripada pembiayaan syariah adalah alamiah. Kemudian prinsip lain adalah gharar. Tidak boleh mengandung gharar. Ini disebut dengan hukum anti gharar. Gharar itu maksudnya anti gharar, tidak boleh gharar. Artinya setiap transaksi objeknya harus jelas. Harus jelas, dimiliki oleh misalnya yang memilikinya, sudah dimiliki, sudah diketahui keberadaannya, jadi jelas, dimiliki dengan jelas. Ini tentang title-nya nanti. Kemudian keberadaannya jelas, di mana dia, disimpan di mana, dan diserahkan pada waktu transaksi itu. Jadi pada waktu transaksi dibuat, itu barang sudah ada. Sudah jelas di mana. Nah, ini sebenarnya juga bukan hanya berlaku untuk hukum Islam, tapi juga untuk hukum yang umum. Karena pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia itu salah satu syarat dari sebuah akad atau sebuah transaksi, objeknya harus tertentu. Pasal 1320 KUH Perdata. Objeknya tertentu. Jelas, sudah ada. Jadi intinya tidak boleh membeli kucing dalam karung. Kucing dalam karung kan kita nggak bisa lihat kucingnya kayak mana, berapa ekor, dan sebagainya. Nah, Islam sangat melarang ini. Jadi Islam, salah satu ketentuan dalam Islam mengatakan, jangan kamu jual ikan yang masih dalam air. Karena kita nggak tahu ikan dalam air itu ikan sebesar apa, ikan apa, berapa banyak. Atau yang di desa-desa itu disebut dengan ijon. Itu nggak boleh menjual
buah yang masih di pohon, belum dipetik. Kalau mau jual buah, petik dulu baru jual. Ya, jadi itu garar, harus jelas. KUH Perdata pun hukum KUH Perdata, hukum konvensional juga bilang begitu. Harus jelas yang 1320 tadi. Ya, namanya transaksi kan harus jelas. Masa misalnya, cobalah misalnya ada perkawinan, orang mau kawin, tapi pasangannya belum pernah dilihat, belum pernah tahu. Nah, itu kan ada afdol namanya, ya. Jadi garar harus jelas. Meskipun KUH Perdata itu kita membuka beberapa kekecualian untuk objek tertentu. Misalnya kalau barangnya sudah jelas, meskipun belum kita lihat, belum ada, tapi sudah kita beli barang jelas, berapa jumlahnya, berapa harganya, jenisnya apa, kalau udah kejelasan begitu, meskipun kita belum lihat, meskipun bahkan belum dimiliki, tapi itu sudah boleh dijual. Itu KUH Perdata menentukan demikian. Kemudian tidak boleh mengandung syarat lain terhadap pembiayaan syariah, yaitu tidak boleh mengandung maisir. Maisir itu judi. Jadi tidak boleh dibuat perjanjian untung-untungan, perjudian. Itu tidak boleh. Ya. Hal ini sedikit berbeda dengan hukum konvensional kita. KUH Perdata memperkenankan adanya perjanjian untung-untungan. Bahkan perjanjian asuransi itu digolongkan dalam perjanjian untung-untungan. Kita masuk asuransi kan ada untung-untungannya. Kita asuransi kebakaran, kita bayar tiap bulan. Tapi tidak terbakar, ya kita rugi. Kita bayar tiap bulan tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ada kebakaran, kita untung. Kita bayar sekian, tapi kita dibayar banyak. Itu asuransi kebakaran. Jadi memang ada untung-untungan, kebakar atau tidak. Tapi kita bayar terus preminya. Itu kan sejenis untung-untungan. Ya, untuk pembiayaan syariah, soal untung-untungan ini memang tidak boleh. Tetapi kita punya misalnya asuransi syariah, takaful itu kok boleh. Nah, itu dibolehkan, bahkan ada fatwa Majelis Ulama itu membolehkan, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Artinya unsur untung-untungan itu dikecilin, unsur kepastiannya dibesarkan. Misalnya asuransi, meskipun katakanlah asuransi kebakaran, sakit, asuransi kesehatan, misalnya kalau kita tidak sakit, tidak kebakar di asuransi kebakaran, itu bukan berarti kita total loss dari premi yang kita bayar. Akan harus ada yang dikembalikan. Nah, jadi unsur untung-untungannya dikurangi. Dikurangi unsur untung-untungan sehingga tambah kecil. Nah, dalam hal ini baru dibenarkan oleh fatwa Majelis Ulama. Jadi asuransi syariah itu ada dan dibenarkan yang disebut dengan takaful. Kemudian di samping tidak boleh untung-untungan, pembiayaan syariah itu juga tidak boleh mengandung riba. Ya, tidak boleh mengandung riba. Ini di semua lini dari hukum syariah itu tidak dibenarkan riba. Bukan hanya untuk pembiayaan, tapi untuk perbankan juga, untuk segala transaksi. Riba tidak dibenarkan. Hanya penafsiran riba itu, nah ini ada macam-macam, tergantung mazhabnya juga. Karena dalam ketentuan ada hukum Islam, itu ada ketentuan begini. Dihalalkan jual beli, tetapi diharamkan riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Artinya memang riba nggak boleh. Hanya penafsiran riba itu juga macam-macam. Tadi saya bilang.
bunga bank misalnya, bank konvensional kasih bunga. Itu riba atau enggak? Ya tergantung. Ada yang mengatakan itu riba, makanya orang pergi ke bank syariah, tapi ada yang mengatakan itu bukan riba. Itu adalah hasil yang wajar yang diberikan oleh bank karena bank sudah memanfaatkan uang yang kita kasih. Kasihlah bunga ke kita. Hasil dikasih dalam bentuk bunga. Karena mereka memanfaatkan bank kita, uang kita, maaf. Jadi itu kan penafsiran. Tapi kalau mau safe benar, safe sekali, ya ke bank syariah. Yang nggak ada riba sama sekali. Karena bank syariah menggantikan riba atau bunga bank dengan sistem bagi hasil. Makanya dulu bank syariah dibilang bank bagi hasil. Kemudian juga disyaratkan bahwa pembiayaan syariah tidak boleh mengandung zulum. Zulum ini transaksi yang berat sebelah. Biasanya memberatkan pihak pembeli, menguntungkan pihak penjual yang punya barang. Seperti banyak terjadi misalnya dalam kontrak baku. Kontrak baku itu hampir selamanya berat sebelah. Bahkan si orang yang mengambil dana, misalnya kalau dalam leasing, lesi namanya, itu tidak punya kesempatan membaca sama sekali, atau punya kesempatan membaca tidak bisa merubah itu perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang punya dana untuk kepentingan dia. Untuk kepentingan dia buat sedemikian rupa. Nah, ini namanya berat sebelah. Itu dilarang. Coba bayangkan, ya, hukum Islam yang sudah ada sejak abad ke-7 Masehi, sudah sekian ribu tahun, sudah lebih 1000 tahun berlaku, tapi sudah ada ketentuan seperti ini. Ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena sampai hari ini, KUH Perdata kita tidak punya ketentuan seperti ini. Ketentuan yang transaksi, larangan transaksi yang berat sebelah. Memang di negara maju sudah ada. Yang disebut dengan doktrin bahwa transaksi harus dibuat sesuai dengan hati nurani. Tidak boleh ada ketidakadilan. Di Belanda misalnya juga sudah ada larangan transaksi yang berat sebelah ini, tapi dia ada baru 20 tahun yang lalu setelah KUH Perdatanya dirubah. Setelah dirubah, awalnya KUH Perdata Belanda persis sama seperti kita, nggak ada ketentuan berat sebelah. Perjanjian ya perjanjian, salah sendiri kenapa kamu mau, kira-kira begitu untuk perjanjian seperti itu. Tapi ada prinsip pelindungan pihak rumah, sehingga dalam KUH Perdata baru BW, dalam New BW, KUH Perdata baru Belanda, itu sudah ada. Sudah masuk doktrin larangan perjanjian berat sebelah yang mereka sebut dengan doktrin omkering on opstandigheden. Omkering on opstandigheden. Itu larangan perjanjian berat sebelah. Sudah punya dia. Kita belum. Karena kita masih pakai KUH Perdata yang sebelum KUH Perdata dari KUH Perdata Belanda, tapi yang sebelum diubah. Bukan dari New BW mereka. Jadi sampai sekarang kita tidak punya ketentuan larangan perjanjian berat sebelah dalam KUH Perdata kita. Padahal Islam sudah punya sejak abad ke-7. Coba bayangkan. Betapa hebatnya hukum Islam itu, hukum syariah kita. Wajar saja, karena hukum syariah itu hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia sifatnya suci, tak terbantahkan kehebatannya. Nah, kemudian prinsipnya lagi adalah bahwa pembiayaan syariah tidak boleh mengandung riswah. Riswah. Riswah itu artinya suap, sogok. Tidak boleh ada sogok-sogok. Betapa mulianya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada sogok. Jadi mestinya
Kalau kita menjalankan hukum Islam yang benar, KPK itu tidak perlu ada. Korupsi itu tidak boleh, sogok nggak boleh, suap nggak boleh. Itu sudah ada ketentuannya, yaitu tidak boleh mengandung riswah namanya. Tapi karena banyak umat tidak mengikuti hukum Allah yang sudah Allah turunkan itu, maka perlulah lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Kemudian objek daripada pembiayaan syariah haruslah objeknya tidak haram, tidak haram. Nah, jadi transaksi syariah tidak boleh yang kita bertransaksi terhadap objek yang haram. Misalnya jual beli babi. Jual beli babi ya nggak boleh. Jual beli anjing nggak boleh. Meskipun ada mazhab yang membolehkan jual beli anjing. Anjing nggak boleh makan, kita makan tidak boleh mengandung najis, tapi ada mazhab dalam Islam yang kalau sekedar jual beli anjing herder untuk keperluan rumah tangga supaya rumah kita aman dijaga oleh anjing, itu masih dibenarkan. Ada mazhab begitu karena itu punya kemaslahatan yang lebih tinggi. Oke, jadi prinsipnya cukup kuat bahwa objek daripada transaksi Islam syariah tidak boleh mengandung objek yang dilarang. Oke, jadi kalau jual beli babi tidak boleh, objeknya tidak boleh, haram, ya nggak boleh dijual. Karena ada juga orang kita yang main ambil jalan pintas yang mengatakan yang penting kan duitnya kan halal, duitnya halal, babinya haram. Kita nggak makan babi, kita makan duit itu kita beli macam-macam, tapi tetap karena objeknya haram, duitnya pun jadi haram. Banyak sekali model-model kegiatan pembiayaan syariah. Kenapa banyak? Karena kebetulan memang dipropos demikian bahwa dalam hukum Islam, kalau hukum mengenai ibadah itu lebih strict daripada hukum mengenai muamalah. Pembiayaan syariah ini kan muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Kalau ibadah lebih strict. Jadi kalau dalam hukum tentang ibadah itu kalau tidak disuruh dan juga tidak dilarang berarti tidak boleh. Tidak disuruh tapi juga nggak dilarang itu tidak boleh. Misalnya sembahyang atau sholat hari raya, sholat Idul Fitri, kan 2 rakaat. Kalau kita sudah pakai baju baru, sudah siap-siap, kenapa nggak 10 rakaat? Kita buat 10 rakaat. Tanggung itu 2 rakaat. Kita sudah pakai baju baru. Tidak boleh. Tetap 2 rakaat. Karena itu ibadah. Tidak dilarang memang, dan juga tidak disuruh. Berarti tidak boleh. Tapi kalau muamalah, kalau nggak dilarang, tapi juga nggak disuruh, itu artinya boleh. Jadi banyak pembiayaan syariah itu sebenarnya nggak dilarang, tapi juga nggak disuruh. Ada, misalnya di zaman Nabi kan tidak ada yang namanya pasar modal. Ada hukum pasar modal. Zaman Nabi tidak ada, tapi prinsip pasar modal begitu, transaksi pasar modal itu tidak dilarang juga. Karena tidak disuruh dan juga tidak dilarang, itu artinya boleh. Makanya ada pasar modal syariah. Ada saham syariah, reksadana syariah, ada. Meskipun di zaman Nabi tidak ada, karena tidak dilarang, meskipun tidak disuruh. Ini adalah muamalah, ya. Ada 3 golongan utama kita klasifikasi tentang pembiayaan syariah. Yang pertama yang menyangkut dengan jual beli. Jadi transaksi dia pembiayaan, tapi transaksinya jual beli atau sales, atau orang Belanda bilang koop verkoop. Koop
verkup ya, itu jual beli. Dalam syariah, dalam prinsip syariah, jual beli itu dilakukan melalui yang disebut dengan murabahah, ada lagi yang disebut dengan salam, ada lagi yang disebut dengan istiqnak. Jadi istisnak ini salam dan murabahah itu sejenis jual beli. Nanti akan kita jelaskan apa itu. Di samping jual beli, golongan lain pembiayaan syariah disebut dengan investasi atau investment bahasa Inggrisnya ya, investment. Investasi satu orang ke orang lain. Badan hukum lain, badan hukum ke orang lain. Investasi ini ada beberapa macam juga, ada yang namanya mudharabah, ada yang namanya musyarakah, ada yang namanya mudharabah mustarakah, terus ada yang namanya musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah. Itu model-model investasi, nanti akan kita jelaskan. Jadi ada jual beli, ada investasi, ada satu lagi, yaitu kegiatan pembiayaan syariah melalui pemberian jasa, yang dalam hukum populer disebut dengan fee-based transaction. Jadi yang ditekankan adalah jasa. Orang melakukan jasa tertentu, tentu dia mendapat jerih payahnya dalam bentuk keuntungan. Nah, ini ada beberapa dalam hukum syariah, pembiayaan syariah. Pertama, ijarah. Yang kedua, hawalah. Kemudian ada wakalah, ada kafalah, ada jualah, ada qard. Nah, banyak ya, banyak model. Apa itu semua? Nah, sekarang kita akan coba nanti sampai waktunya kita jelaskan satu persatu. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa hukum positif Indonesia melarang beberapa hal yang ada kaitan dengan pembiayaan syariah. Ya. Yang sebagian besarnya juga berlaku untuk bank syariah sebenarnya. Yang pertama, yang dilarang, tidak boleh pembiayaan syariah melakukan secara langsung dengan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Mengambil dana dari masyarakat, bawa dana rame-rame ke situ dalam bentuk giro, deposito, atau tabungan. Nggak boleh. Jadi pembiayaan syariah itu tidak boleh ambil duit, ngumpulin dana dalam bentuk giro, deposito, atau tabungan, dan lain-lain. Itu dilarang. Kemudian yang dilarang lagi oleh hukum nasional, hukum positif Indonesia, memberikan jaminan atas kewajiban pihak lain. Itu tidak dibenarkan. Kemudian lagi yang tidak dibenarkan, menerbitkan surat sanggup. Ya, promissory note itu, kecuali sebagai jaminan atas pendanaan kepada pemberi dana. Dan yang keempat yang dilarang oleh hukum nasional Indonesia adalah menyediakan dana tunai kepada konsumen. Jadi ada dana dikasih ke konsumen, pinjam, nanti dia balik cicil, itu boleh untuk bank, tapi tidak boleh untuk perusahaan pembiayaan. Membiayai orang itu tentu membiayai untuk sesuatu, apa untuk beli barang, atau untuk apa. Bukan sekedar memberikan dana, terserah kamu menggunakan untuk apa dana itu. Nah, itu tidak dibenarkan. Itu bukan pembiayaan. Ya. Nah, itu termasuk wilayah beroperasinya bank kalau kita bicara pembiayaan. Oke, itu 4 hal yang dilarang ya. Menghimpun dana, memberikan jaminan, menerbitkan surat sanggup, menyediakan dana tunai.
Tadi saya sudah sebutkan beberapa contoh transaksi syariah yang merupakan pembiayaan. Salah satunya adalah disebut dengan murabahah. Murabahah ini prinsipnya adalah jual beli. Tapi dengan menegaskan harga beli, kemudian dijual, dan dia ambil margin. Marginnya sesuai kesepakatan. Jadi yang disepakati bukan harga, tapi margin. Laba dari si perusahaan pembiayaan. Dia beli barang, dia jual lagi, ya, marginnya disepakati. Nah, itu namanya murabahah. Jadi prinsipnya jual beli, ya. Kemudian ada lagi yang namanya mudharabah. Tadi murabahah, ini mudharabah. Mudharabah ini adalah kerjasama untuk usaha tertentu. Ya, ada orang berusaha di bidang kuliner, tapi nggak punya duit dia. Ada orang punya duit, tapi nggak tahu bagaimana berusaha. Nah, ini dua bisa dikombinasi sehingga bisa membentuk kinerja. Yang satu punya dana, satu punya keahlian. Mereka buka usaha. Usaha misalnya fried chicken apa. Nah, satu punya dana, satu punya keahlian. Ini dana itu dikelola untuk dibisniskan dan keuntungan dibagi. Sesuai kesepakatan, bagi 2, bagi 3, bagi 1/3, dan sebagainya. Tergantung berapa banyak dana diberikan. Jadi bagi hasil, yang satu punya dana, satu punya usaha. Combine, hasil dibagi. Itu namanya mudharabah. Ya. Jadi penyedia dana disebut dengan syahid mal, dengan pihak lainnya yang punya keahlian disebut dengan mudharib. Mudharib yang punya dana, yang punya keahlian, kemudian gabung bentuklah sebuah usaha. Nah, itu namanya mudharabah. Jadi perusahaan leasing bisa memberikan dana untuk seperti itu. Perusahaan pembiayaan syariah itu memberikan dana dikelola oleh orang untuk suatu usaha, dan kemudian hasil dibagi, dikelola oleh yang namanya mudharib tadi. Hasil dibagi. Itu namanya mudharabah. Ada lagi musyarakah. Jadi ada murabahah, ada mudharabah, ada musyarakah. Musyarakah ini juga semacam perjanjian kerjasama. Tetapi di sini berbeda dengan mudharabah. Di sini bukan satu pihak punya duit, satu pihak punya usaha. Tapi dua-duanya itu mengkontribusikan dana. Dua-duanya mengkontribusikan dana dengan keuntungan nanti dan risiko dibagi. Kalau untung dibagi untung, rugi ya dibagi rugi. Bagaimana hitungannya itu sesuai kesepakatan. Tapi yang jelas dua-dua kasih dana. Ya. Ini namanya musyarakah. Ya. Ada lagi yang namanya mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah. Ini salah satu bentuk pembiayaan mudharabah sebenarnya. Ya. Di mana pengelola dana itu dalam kerjasama itu juga seperti tadi disampaikan, turut menyediakan keuntungan, turut menyediakan dana juga untuk keuntungan dibagi. Hampir sama dengan musyarakah tadi, ya. Disebut mudharabah mustarakah. Modal juga oleh kedua belah pihak. Ya. Kemudian ada lagi musyarakah mutanakisah. Jadi mudharabah mustarakah itu sebenarnya
kan sama dengan mudharabah sebelumnya, tapi ini disebut mustarakah untuk membedakan dengan musyarakah mutanakisah. Nah, musyarakah mutanakisah itu juga sejenis kerjasama, tapi ada syirkahnya. Syirkah, dari kata-kata syirkah muncul kata-kata serikat. Ada serikatnya, ada perusahaannya, ada namanya kumpulan bisnis, serikat, ya, syirkah. Jadi di mana di sini si yang punya keahlian, punya perusahaan, kemudian ada orang lain punya dana ini dimasukkan ke perusahaan ini dengan beli saham. Dan hasilnya tentu dibagi. Nah ini sebenarnya kalau dalam hukum pembiayaan konvensional, inilah yang disebut dengan modal venture capital. Luar biasa. Venture capital yang kita baru kenal di abad-abad di akhir-akhir ini sebenarnya itu sudah ada sejak zaman Islam, sejak abad ke-7. Itu sudah diperkenalkan itu. Ya. Venture capital atau modal ventura lebih populer begitu. Sekarang modal ventura pun adalah satu jenis pembiayaan yang konvensional dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Kemudian ada lagi namanya salam. Salam biasa. Itu artinya jual beli, kita beli barang, tapi uangnya dibayar di depan. Barangnya dikasih belakangan, uangnya dibayar di depan. Itu namanya salam. Ya, kalau dalam sistem jual beli modern itu disebut dengan jual beli dengan inden. Barangnya belum ada. Ya. Hanya tentu ini bermasalah karena garar tadi. Makanya ini harus dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga tidak terkena garar. Objeknya kan jelas, harus jelas. Sedangkan KUHP Perdata pun bilang harus jelas objeknya, objek tertentu, meskipun baru bisa dibilang jenisnya apa, harganya berapa, modelnya kayak mana. Ya. Nah, salam itu ya akhirnya yang diperkenalkan melalui pembiayaan syariah ini ya mirip dengan jual beli inden. Kemudian ada lagi namanya istisnak. Ya. Hampir sama dengan salam atau jual beli inden, tapi ini barangnya khusus. Bukan jual beli berarti secara umum, secara massal, enggak begitu. Kita pesan khusus. Saya pesan barang seperti ini, tolong buat. Uang kita kasih. Atau uang mungkin juga kapan dibayar sesuai kesepakatan. Tapi kita memesan barang khusus. Ya. Kalau tadi salam itu kan barangnya ya kayak mobil, kan itu banyak inden mobil kan banyak sekali model itu. Tapi ini barang khusus dengan ciri-ciri khusus dibuat model begini, nggak ada di pasaran. Nah itu masuk dalam golongan istisna, itu boleh. Istisna, itu boleh. Kemudian ada lagi yang disebut model jualah. Ya. Artinya di sini semacam transaksi di mana seseorang berbuat sesuatu. Kalau dia untuk itu dia dapat jasa, tapi kalau dia berbuat katakanlah untungnya sampai dengan sekian besar, dia dikasih bonus atau reward. Ya, bonus atau reward yang disebut dengan natijah atau iwat. Nah, jadi reward itu dalam bahasa Arabnya iwat. Yang pertama ya.
Itu berasal dari bahasa Arab itu reward atau jual. Jadi kalau dia sampai target tertentu dikasih bonus. Nah ini yang kadang-kadang dalam bahasa bisnis disebut dengan success fee. Kalau dia sukses sampai kriteria demikian, dia dikasih fee tambahan, success fee. Kayak pengacara, kalau dia berhasil memenangkan perkara, dia sudah dapat bayaran untuk biayanya. Tapi kalau bisa menang perkara itu, dia dapat lagi sekian persen dari hasil yang didapat. Itu namanya success fee. Success fee ini adalah yang sangat diidam-idamkan oleh advokat. Pokoknya dengar success fee itu langsung bergairah, langsung bersemangat. Karena bisa sekian persen dari hasil. Kalau hasilnya sengketa sekian miliar, sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, dia dapat misalnya 15%, 20% saja, itu sudah berapa dia dapat dari situ? Jauh melebihi fee dia, ongkos dia, atau jasa dia yang normal. Makanya ini sangat diidam-idamkan oleh advokat. Ya, itu success fee. Kemudian CAD. Ini sebenarnya biasa, yaitu pemberian pinjaman dana. Biasanya untuk dana talangan. Ditalang dulu kasih dana. Nanti dibayar kembali. Ya. Ini juga dibenarkan salah satu model dalam pembiayaan syariah. Ada lagi yang disebut dengan ijarah. Ijarah. Ini sebenarnya kita menggunakan milik orang lain dengan pembayaran ujrah. Ujrah itu uang sewa. Ini sewa sebenarnya. Bayar ujrah tanpa ada pemindahan hak milik. Cuma sewa. Yang disebut dengan rent sebenarnya. Rent ini. Rental mobil. Kita kan pakai mobil sehari, sebulan, kita kasih duit, ya, kita kasih ujrah, uang sewa, setelah selesai pemakaian dikembalikan, hak milik tidak beralih. Ini yang dalam leasing, ya, dalam leasing ini disebut dengan operating leasing. Hak milik tidak beralih, semata-mata sewa sampai akhir. Itu ijarah. Tapi ada model ijarah yang disebut dengan ijarah muntahiyah bitamik. Ijarah muntahiyah bitamik. Ini juga semacam sewa ya, sewa beli. Ini sewa beli. Jadi sewa itu terkadang dalam praktek, khususnya bagi golongan-golongan timur asing Chinese ya. Timur asing Chinese itu mereka sebut capte. Ini kita punya toko ini di Pasar Baru, di Glodok. Saya captekanlah, artinya disewakan. Capte. Ya, itu istilah yang bagus. Nah, tetapi ijarah muntahiyah bitamik itu sewa, tapi di akhir masa jabatan nanti hak miliknya beralih. Kalau kita bayar terus sampai habis, itu hak milik beralih ke si penyewa. Tapi kalau di tengah jalan putus, nggak dibayar lagi, ya diambil barangnya. Itu adalah semacam sewa beli. Atau dalam bahasa Belanda dulu dibilang huurkoop. Huurkoop. Atau hire purchase. Bahasa Inggrisnya hire purchase. Ini dalam kita, KUH Perdata kita nggak mengenal hire purchase. Sewa menyewa ada, jual beli ada, sewa beli tidak ada. Itu anehnya KUH Perdata. Dalam hukum adat kita dikenal hire purchase. Ya. Nah, kemudian masuk dalam pembiayaan modern, itu hire purchase itu disebut dengan finance leasing. Ya. Tadi ada operating leasing ya. Nah, sekarang ada finance leasing. Finance leasing ini adalah ijarah muntahiyah bitamik dalam bahasa syariahnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan hawalah. Hawalah yaitu
pengalihan utang. Ya, pengalihan utang ini dikenal juga dalam hukum perdata konvensional yang disebut dengan sesi. Sesi bahasa Belanda ini. Sesi itu bersumber dari pasal 613 KUH Perdata. Sesi. Ya. Jadi di sini ada pengalihan piutang. Ya, utang dialihkan, selesai. Secara simpel begitu. Itu namanya sesi. Tapi ada juga namanya hawalah bil ujrah. Hawalah bil ujrah. Ini adalah hawalah juga pengalihan piutang, tapi ada imbal jasa. Orang yang mengambil piutang itu dia ada jasanya, ya, dibayar, atau bahkan pemberi piutang, ya, pengalih piutang. Ini dalam bisnis pembiayaan modern, hawalah bil ujrah ini disebut dengan, dapat disejajarkan dengan ranah hukum pembiayaan yang dikenal dengan factoring. Factoring, pengalihan piutang dengan jasa, dengan uang jasa. Factoring yang kemudian dalam bahasa bisnis disebut dengan anjak piutang. Jadi hawalah bil ujrah itu sejenis anjak piutang. Ada lagi model disebut wakalah. Wakalah. Dari bahasa wakalah kita sudah tahu itu adanya kata-kata wakil. Wakil itu dari wakalah. Kadang-kadang di sini disebut wakilah. Diwakilahkan ke siapa? Diwakilkan ke siapa? Ya, itu adalah pemberian kuasa sebenarnya. Pemberian kuasa dari pemberi kuasa disebut muwakil, kepada penerima kuasa disebut wakil. Ya. Jadi ini cuma pemberian kuasa di mana pemegang kuasa, penerima kuasa atau pemegang kuasa tidak menanggung resiko sama sekali. Dia bertindak untuk orang lain. Resikonya untuk orang lain. Dia cuma menjalankan. Ini yang dalam transaksi internasional yang lebih modern, lebih universal disebut dengan power of attorney yang dilakukan melalui surat kuasa itu. Tetapi ada lagi wakalah bil ujrah. Ini juga melakukan pekerjaan orang lain atas nama orang lain, tapi ada jasanya. Nah ini jadinya ini masuk kalau dalam hukum konvensional semacam keagenan. Agen kan menjual barang orang lain untuk atas nama orang lain, tapi dia dapat jasa. Dia dapat uang jasa. Ya, uang jasa dari keagenan itu. Yang dalam KUH dagang kita. Nah, kita punya KUH dagang di samping KUH perdata ya. Dalam KUH dagang kita dikenal dengan istilah komisioner. Orang yang bekerja untuk atas nama orang lain tapi dapat komisi. Komisioner. Bukan kayak komisioner KPK gitu-gitu ya. Bukan. Ini komisioner dalam bisnis. Di mana orang bekerja mewakili orang lain tapi dia dapat komisi. Dan disebut dengan komisi agen. Nah, jadi broker itu masuk dalam golongan ini. Ya, dia dapat komisi agen dari bisnisnya. Nah, ini disebut dengan kafalah bil ujrah. Oke, dari mana perusahaan pembiayaan itu dapat sumber dana? Bukan dari kantongnya tentunya. Mungkin ada sebagian dari kantong, oke. Tapi dia diperkenankan mengambil dana oleh hukum nasional kita
terutama dari lembaga pembiayaan lain, atau dari bank, atau lembaga keuangan non-bank, atau badan usaha lain, nasional maupun asing. Ya, apa bentuk pinjaman atau apalah. Nanti dia bisa meminjam dari orang lain, dari bank, lembaga pembiayaan, dari badan usaha lain. Untuknya uang itu dibisniskan. Jadi, atau bisa dia dapat pinjaman card yang subordinasi. Utang subordinasi, itu maksudnya utang dari pemegang saham. Ya, utang dari pemegang saham. Kenapa dibilang subordinasi? Karena nanti kalau ada tagihan, ini dibayar belakangan, subordinasi yang lain dulu. Utang ke pihak luar dulu, udah lunas baru dibayar utang ke pihak pemegang saham. Makanya dibilang subordinasi. Kemudian bisa juga menerbitkan untuk dapat dana. Maka pembiayaan syariah menerbitkan obligasi syariah yang disebut dengan sukuk. Ya, obligasi syariah. Jadi meskipun abad ke-7 ini ada hukum Islam, tapi semacam obligasi sudah dikenal. Apa yang zaman modern kita kenal sekarang. Disebut dengan sukuk. Nah, sudah sangat populer dewasa ini yang namanya sukuk itu. Sudah banyak pembiayaan di Indonesia ini dipakai dengan metode pembiayaan sukuk, termasuk pembiayaan besar-besar infrastruktur segala macam. Itu dipakai sukuk sekarang. Ini sudah sangat populer. Kemudian boleh juga dilakukan, dicari dana melalui sekuritisasi. Misalnya sekuritisasi aset. Ya, itu boleh. Maksudnya di sini adalah bahwa si perusahaan itu punya tagihan, tapi tagihannya mungkin belum jatuh tempo, atau mungkin masih lama. Nah, ini tagihan ini dijual ke orang melalui penerbitan surat-surat utang. Jadi orang beli ramai-ramai surat utang itu, duit masuk. Nah, nanti tentu ada masanya dikembalikan. Ya, dikembalikan dengan menebus surat utang itu. Nah, itu namanya sekuritisasi. Ya, itu juga dibenarkan. Dan ini sudah sangat umum dalam sistem hukum kita yang konvensional. Kemudian tentu perusahaan itu punya risiko dalam berbisnis, termasuk risiko perusahaan syariah. Perusahaan syariah juga punya risiko ya dalam berbisnis. Risiko itu bisa dimitigasi, dimanage, manajemen risiko, dimitigasi, risk mitigation, ya, bisa dimitigasi, bisa dimanage. Caranya bagaimana? Untuk perusahaan pembiayaan syariah, risiko bisa dilakukan pengalihan risiko melalui penjaminan syariah, dijaminkan. Atau dapat juga diasuransikan dengan asuransi syariah, takaful, itu boleh. Atau barang-barang yang dibiayai itu dimasukin fidusia, ya, masukin fidusia, diikat fidusia, sehingga jadilah jaminan nantinya kalau ada masalah di kemudian hari itu barang dilelang, hasilnya diambil untuk bayar utang. Oke guys, demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dari saya, Munir Fuadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.